Keterbatasan profesi itu disebabkan oleh sosialnya yang belum mendukung. Lingkungan sosial yang belum mendukung hadirnya disabilitas di profesi itu. Nah, dari 1901 itu sampai dengan sekarang itu sudah sekian banyak mereka yang mengikuti pelatihan Masas, tapi sertifikat yang didapatkan itu belum sertifikat profesi. Yang mereka dapat itu masih sertifikat pelatihan dan dikeluarkan oleh kementerian yang yang belum memiliki kompeten untuk mengeluarkan sertifikat profesi. Profesi bagi disabilitas netra bisa dikatakan masih sangat terbatas. Masih banyak profesi-profesi yang belum bisa kita masuki, entah karena belum ada yang menerima atau berbagai kemungkinan lainnya. Tapi ada satu profesi yang sebetulnya sudah menjadi profesi yang menjanjikan untuk disabilitas netra sejauh ini. Sudah terbukti selama bertahun-tahun. Hari ini kita akan ngobrol tentang profesi tersebut. Bersama saya Banyu dan Prof Eka. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Assalamualaikum, Bung Banyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Pertuni, hari ini kita akan ngobrol banyak tentang itu. Prof, yuk. Sebetulnya profesi yang menjanjikan itu apa, Prof, sejauh ini, Prof? Saya pikir sih kalau konsepnya cara berpikirnya disabilitas ya, mestinya semua profesi menjanjikan. Betul. Karena ketika kita bicara disabilitas itu kan, kenapa dia bisa terhambat? Karena lingkungan yang belum menyediakan sarana aksesibel gitu ya. Betul. Jadi kalau kita bicara profesi, ya semua profesi menjanjikan. Cuma mungkin di kita belum ada sarana pendukung yang memang aksesibel sehingga tadi di pembuka Bung Banyu menyampaikan masih sangat terbatas profesinya gitu ya. Ya, betul. Jadi keterbatasan profesi itu disebabkan oleh sosialnya yang belum mendukung. Lingkungan sosial yang belum mendukung hadirnya disabilitas di profesi itu. Ya, betul. Nah, kan sejauh ini tuh sebelum adanya undang-undang tentang disabilitas nomor 8 tahun 2016 itu ya, Prof. Disabilitas netra kan sebenarnya punya pekerjaan yang betul. Sudah digeluti bertahun-tahun, ya. Which is itu masher, ya, atau terapis gitu ya, ya. Prof. Itu sebetulnya kita bicara tagline-nya Prof dulu deh. Ya. Dulu tuh sebenarnya kayak gimana sih, Prof? Profesi sebagai masher ini. Jadi di Indonesia itu satu lembaga yang memulai pendidikan untuk tunanetra atau tempat pelatihan tunanetra itu dari 1901. Ya. 1901 itu didirikan oleh seorang dokter Belanda waktu itu. Saya lupa namanya. Itu di Bandung yang sekarang dikenal dengan Wiataguna ya. Ya. Sentra kalau nggak salah ya sekarang. Sentra Wiataguna. Karena dulu itu kan berubah-berubah dari ada pernah PRPCN, jadi Panti Rehabilitasi Cacat Netra gitu kan. Terus ada PSBN, Panti Sosial Bina Netra. Terus berikutnya Balai, berikutnya lagi Sentra gitu kan. Nah, kalau di urutan saya itu habis Sentra Atlantik. Anak saya nomor 3 Terus Mentari. Nah, itu dari 1901 dan waktu itu tentunya Indonesia belum seperti sekarang ya. Betul. Tapi karena memang program pelatihannya waktu itu memang dibawa dari Belanda tentunya kan, karena pendirinya kan orang Belanda ya, pasti mengacu pada metode pelatihan atau kurikulum pelatihan yang dilaksanakan di Belanda ya. Itu salah satu program unggulannya memang Masas atau pijat gitu. Jadi tunanetra belajar pijat atau pijat untuk tunanetra itu sebenarnya sudah dari tahun 1901, artinya dari sebelum merdeka kan. Betul. Nah itu dia, lebih tua daripada negara kita ya. Lebih tua dari negara kita, tapi akhirnya sekarang jadi lebih kecil dari negara kita. Nah itu padahal sebetulnya kan di luar dari tunanetra atau tidak ya, Prof. Ya. Yang saya tahu itu daerah-daerah atau banyak kebudayaan tentang sepakat terapis itu atau pijat-pemijat ini. Betul. Memang sudah mengakar jauh sebenarnya sebelum ada teknologi medikal itu kan sebenarnya. Sepakat. Jadi di Cina gitu kan ya, atau kalau di kita mungkin barangkali di salah satu
sejarah yang bisa kita lihat itu di kerajaan-kerajaan itu rata-rata petinggi-petinggi istana tuh senang pijat memang. Gitu. Karena pijat itu kan bisa yang pasti non kimia ya. Jadi lebih pada bagaimana memanfaatkan mekanikal tubuh gitu kan, diolah untuk menjadi, jadi yang dipancing itu bagaimana metabolisme tubuh itu bisa bekerja untuk tujuan kayak kecantikan, kebugaran gitu kan. Ya, nah, itu dia. Dan bahkan untuk relaksasi aja, sesimpel relaksasi aja itu kan bisa menggunakan pijat ini gitu loh. Kalau misalnya teman-teman kecapean gitu kan sebenarnya berguna banget. Berguna. Kembali ke yang tadi Bung Banyo ya. Jadi kalau ditanya sejak kapan atau tadi kita pakai tagline saya dulu ya. Dulu itu ya memang itu gitu. Jadi sampai dengan hari ini pun ketika banyak masyarakat bertemu dengan tunanetra yang biasanya kita tuh jadi sebenarnya nggak perlu iklan sebenarnya. Jadi ketika temu tunanetra tuh sudah dianggap sebagai pemijat gitu. Ya, oke. Karena sebagian besar kita pemijat, satu, yang kedua banyak orang tahu ketika kalau apalagi kalau di daerah-daerah Jawa Barat di sekitar Bandung gitu ya. Ya memang orang-orang yang tahu betul Bandung pasti kenal Wiataguna gitu. Betul, ya. Tapi anak-anak sekarang mungkin enggak lah ya gitu ya, kurang gitu ya. Tapi orang-orang dulu kalau dulu lagi nih, kalau saya pulang Jakarta Bandung gitu atau Bandung Jakarta itu nggak ditanya lagi mau kemana, sudah dulu nyebutnya rumah buta bos. Yes. Iya, rumah buta Wiataguna gitu kan. Tapi orang dulu tuh jujur ya. Iya kan, kalau disebut rumah buta tuh kan memang rumahnya orang buta gitu kan ya. Kita kalau ditanya Wiataguna kan orang mikir apa Wiataguna gitu kan. Betul. Atau ditanya Tanmiat, apa Tanmiat gitu. Tapi ketika disebut rumah buta, orang tahu rumah buta itu di Pajajaran. Iya, gitu. Di Pajajaran, benar. Gitu kan. Jadi lebih mudah dan lebih simpel dan menurut saya lebih jujur karakternya gitu. Ya, oke. Gitu. Nah, di era mungkin 90-an atau 2000-an ya, itu profesi sebagai masyarakat itu kayak gimana, Pak? Untuk tunanetra ya khususnya. Iya, siap. Di perkembangannya ketika tahun 80-an gitu ya. Dulu saya masih kuliah juga, ini dulu lagi ya. Saya masih kuliah itu sekitar tahun 90-an gitu ya. Itu pijat tunanetra termasuk di Jakarta itu termasuk menjanjikan. Oh, gitu, termasuk menjanjikan. Nah, agak anjlok itu ketika tahun berapa 99-98 yang zamannya demo itu ya, Krismon itu ya. Oh, malah Krismon ya. Krismon, okay. Karena kan banyak pekerja-pekerja yang akhirnya mengalami pemutusan hubungan kerja kan. Dan profesi yang paling singkat mereka pelajari, yang paling mudah dan modalnya juga paling kecil barangkali gitu untuk individu ya. Beda ketika dia membangun sebuah unit usaha, beda. Tapi yang paling sederhana tuh ya memanfaatkan anggota tubuh kan, ya kan, mungkin memanfaatkan tubuh atau memanfaatkan ya apa yang dia miliki yang lebih mudah, misalnya kayak suara gitu kan, langsung ada di tubuh kita sendiri. Langsung di tubuh kita sih, investasinya nggak terlalu sulit gitu kan. Nah, salah satunya adalah pijat. Nah, jadi waktu itu pijatnya teman-teman tunanetra ini, profesi ini sudah disentuh juga oleh mereka yang tidak tunanetra gitu. Dan sayangnya pemerintah kita tidak punya batasan pelindungan untuk itu. Untuk pelindungan profesi. Tapi nanti kita di pertanyaan berikutnya nanti kita bahas itu. Nah, oke. Nah, berarti penurunan permintaan atau ya demand-nya itu sejak Krismon itu berarti ya, Prof? Betul. Nah, setelah Krismon sampai kita bicara sebelum online itu kayak gimana? Terus. Jadi ketika itu berarti terus menurun nih. Terus menurun karena sekali lagi yang saya sampaikan bahwa orang dengan mudah belajar refleksi, misalnya teman-teman kalau misalnya datang ke toko buku itu ada buku refleksi berikut tongkat refleksinya juga. Gitu. Jadi mereka yang awas tuh bahkan bisa dilengkapi dengan gambar gitu kan, sehingga ketika bicara barangkali bisa lebih promotif ya, dengan bahasa yang lebih meyakinkan, sugestinya lebih muncul gitu kan. Nah, ketimbang barangkali kita yang tunanetra yang barangkali ketika bicara dia hanya bisa menyampaikan secara teori dan ada bukti yang bahasa verbal tidak bisa menunjukkan gambar. Kemudian yang berikutnya lagi yang paling penting adalah barangkali interaksi mata ya bos ya. Karena kan katanya kayak gitu tuh juga sugesti juga gitu kan ya, gitu. Nah itu yang akhirnya kita kalah di situ, step by step memang, dan makin banyak memang, gitu. Jadi makin banyak orang yang kemudian buka pijat-pijat refleksi gitu kan. Nah dari situlah mulai pergeseran pasar itu tidak lagi terlalu melirik tunanetra.
sebagai pemijat, sebagai ahli pijat gitu ya. Pergeseran itu ya walaupun ada beberapa yang memang fanatis pijat dia hanya ke tunanetra misalnya, tapi tidak banyak, mungkin 1 banding 100 misalnya gitu dari satu gitu. Tapi kan sebetulnya Prof, saya pernah belajar pijit meskipun nggak sampai mendalami, tapi saya tahu gitu loh. Ya, Itu kan tidak mudah, Prof. sepakat. Sangat tidak, maksudnya Ya. secara teori oke gerakannya openingnya begini, kenitennya begini, saya tahu. Cuman Ya. cara untuk bisa mendeteksi syaraf ini nih, Ya. urat ini nih, itu wah susah banget itu. Iya, jadi Saya rasa cuma yang berbakat doang yang bisa, Prof. jadi kalau di pelajaran massas yang ada di pusat rehabilitasi itu orang akan tumbang satu persatu sesuai dengan kelasnya, Bos. Jadi biasanya di kelas awal tuh kayak kuliah sebenarnya, di kelas awal itu tahun pertama gitu ya. Itu banyak nih orangnya nih. Ya. Tapi begitu masuk di tahun kedua, dia dibebani dengan anatomi, fisiologi, anatomi tubuh manusia, fisiologi, patologi dan seterusnya. Itu juga tidak sedikit mereka yang tidak lanjut gitu. Apalagi kalau sudah bicara anatomi, dibagi lagi anatomi otot, anatomi syaraf, anatomi tulang, terus sistem cairan tubuh gitu kan. Nah, itu dia sudah akan tersaring dengan sendirinya untuk siapa-siapa yang lulus gitu kan. Betul. Nah itu dan ditambah lagi tadi ya seperti yang Bung Banyo sebutkan itu tentang gerakan-gerakan gitu ya, manipulasi kalau kita sebut, bukan manipulasi, bukan memanipulasi bukan, tapi gerakan gitu ya. Nah itu berbagai gitu, bahkan ketika ada masuk metode-metode pemijatan dari Jepang misalnya seperti shiatsu, atma dan seterusnya itu juga orang-orang terpilih yang bisa melakukan itu gitu kan. Betul. Karena maksudnya saya belajar aja untuk misalnya titik refleksi itu harus di sebelah sini. Lah, Ya. kenapa harus sebelah sini? Apa maksudnya mana titiknya? Ada ini uratnya di sebelah sini. Enggak, saya nggak ngerasain. Itu kalau kita bicara refleksi di telapak kaki kita tuh ada 60 titik refleksi. Tuh, banyak. Iya, 60 titik refleksi itu masing-masing mewakili organ. Ini kita bicara pijat tradisional ya, pijat tradisional Cina ya. Itu memang digambarkan begitu. Jadi itu menggambarkan tubuh manusia di telapak kaki ini. Pemetaan tubuh manusia dari mulai bagian kepala, ada otak kecil, otak besar dan seterusnya lah gitu ya. Iya, itu banyak Iya, sampai pada ke bawah pankreas, reproduksi dan seterusnya begitu. Dan itu kalau memang akan digeluti ada formulasinya, Bos. Jadi misalnya untuk sakit hipertensi yang harus dipijit, ini tekanannya berapa, itu ada di kita gitu. Kita ada semua begitu. Nah itu dia. Nah makanya kan yang tadi Prof Eka bilang nih Sobat Pertuni, bahwa sebenarnya pekerjaan sebagai masyarakat itu atau pembelajaran sebagai masyarakat itu tidak mudah, tidak hanya sekedar urut-urut gitu aja. Ya. Tapi ada fisiologi, ada patologinya, Ada anatomi dan banyak lagi. Bahkan yang memberikan materinya itu harus orang kesehatan, Bos. Betul. Jadi di beberapa pusat rehabilitasi itu memberikan materinya itu langsung suster, perawat gitu. Jadi bukan pekerja sosial. Gitu. Jadi memang mereka orang-orang yang punya kompetensi ya di bidang itu gitu ya. Nah, itu dia. Nah saya tuh pernah punya seorang teman, Prof. Dia ini awalnya tuh nakes. Ya. Terus dia belajar fisioterapis ke Aussie. Fisioterapi, oke. Fisioterapi. Jadi benar-benar emang ngapain belajar ke sana? Saya belajar pijit Betul. di Australia. Iya. Iya. Dan beneran gitu, maksudnya dia bisa nunjukin harusnya tuh saraf ini bla 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 bla. Iya. Ini tuh sebenarnya bukan pekerjaan yang Jadi kalau pekerjaan yang dalam tanda kutip rendah, bukan sama sekali. Dia punya disiplin keilmuan sebenarnya. Disiplin keilmuan yang tidak sembarangan orang juga bisa mempelajari itu gitu kan. Betul sekali. Tapi kalau bicara pijatnya sendiri, gitu kan, saya yakin Bung Banyo juga bisa mijit kan. Ya, karena jari-jari kita punya kemampuan untuk memijat. Mijit keyboard komputer sebenarnya saya. Pijat komputer. Sebetulnya kita semua punya kemampuan memijat, tapi ada pijat yang dibekali dengan metode dan pengetahuan, gitu kan. Kalau memijat saja, ketika ada kombinasi ibu jari dan empat jari kita, memang sudah disusun sedemikian rupa secara anatomis, dia bisa memijat, bisa menekan, karena kan dia bertemu di dua arah gitu. Betul. Kan. Nah, jadi menjepit itu udah memijat ya gitu kan. Nah itu. Tapi ketika memijat itu dengan metode, nah itu yang susah. Gitu. Oke. Gitu. Nah sekarang tadi kan kita bicara tentang sebenarnya kan pekerjaan sebagai masyir ini tuh bukan pekerjaan yang sederhana ya, Prof. Sepakat. Ada
orang ada keahliannya, ada disiplin ilmunya. Nah sejauh ini sebetulnya peraturan di kita itu kayak gimana sih tentang kedisiplin atau disiplin ilmu ini sendiri, Prof? Baik, di kita itu sayangnya kemampuan pijat tunanetra itu, atau kalau tunanetra mau mendaftarkan atau mau membuka usaha pijat misalnya begitu kan, itu kita ditempatkan di penyehat tradisional. Penyehat tradisional. Penyehat tradisional. Jadi kita harus punya surat tanda STPT ya, surat tanda penyehat tradisional begitu. Nah, jadi ya itu yang kita sayangkan ketika kita Itu berarti Kemenkes apa? ya bagian dari Kemenkes. Oke. Bagian dari Kemenkes. Cuma kita ditempatkan di tempat penyehat tradisional. Ya artinya ketika kita bicara itu, maka parameternya adalah tidak parameter parameter pengetahuan ilmiah gitu ya, tidak parameter pengetahuan ilmiah. Jadi tradisional, dan itu bisa turun temurun, bisa dipelajari. Jadi lebih barangkali mungkin lebih kuat sugesti gitu kan, ketika Bung Banyo misalnya punya sakit lambung gitu kan. Nah dengan sama-sama ketemu teman yang bisa pijat, kan sugestinya sugesti lebih tradisional. Oh coba ini gitu kan, lebih pada begitu. Tapi ketika Berarti sangat pribadi banget dong, Prof. ya, jadi sebetulnya kan ketika kita bicara pijat itu kita bicara metode penyembuhan menggunakan menggunakan pijat gitu ya. Ada lagi satu teori namanya segmen massage. Ya, saya pernah belajar itu. Ya, segmen massage itu mempelajari saraf-saraf tepi yang keluar dari ruas-ruas vertebra itu, ruas-ruas tulang punggung gitu ya. Dan dia mensarafi misalnya vertebra cervical 1 nanti kemana gitu kan, lumbal 2, lumbal 3 untuk istilah di tulang lumbago gitu ya. Dia akan mensarafi dan itu ilmiah, Bos. Ya. Itu ilmiah gitu. Itu ada panduannya gitu kan. Nah, jadi ketika saya baca buku anatomi dan fisiologi yang diterbitkan oleh kedokteran gitu ya, UI waktu itu, saya baca dan memang mensarapi organ-organ itu memang terkoneksi, ada memang, Bos. Mereka punya neurologi yang memang neuroscience. Ya, jadi memang mensarapi gitu. Nah, itu yang ketika kita rangsang atau kita stimulus, dia akan ada reaksi di situ gitu kan. Nah, artinya kan sebenarnya pijat itu ketika kita bicara mekanikal, maka dia menguatkan sebenarnya, menguatkan organ gitu. Ya, kalau misalnya kita kembali lagi ke yang tradisional tadi, Prof. Berarti kan tidak ada pakem yang jelas dong. Saya nggak tahu, tapi kalau dari ketika kita sering seminar sering ini gitu ya mereka nggak punya parameter kesembuhan. Iya kan, maksudnya kan nenek moyang kita, betul, bisa turun temurun gitu ya. Kalau saya salah nih, Prof. Setahu saya tuh setiap daerah itu punya mekanisme cara pengobatannya yang berbeda-beda gitu kan. Dan tradisional itu kan sebetulnya bisa saja. Mungkin Bung Banyo mempelajari pijat dengan strik kali strik, gitu kan? Oh iya. Pakai kejut strik kali strik, panas ada strumnya misalnya gitu kan? Sekali strum loncat, gitu kan? Nah, itu tapi yang kayak gitu tuh mungkin saja gitu, karena itu kan ukurannya tradisional, gitu kan? Betul. Atau refleksi paku misalnya, berdiri di paku gitu kan, atau yang lain-lain lah ya misalnya begitu kan ya. Iya, maksudnya kan selain dari kalau misalkan Cina nih, kita kan sejauh ini tuh kayak tradisionalnya Cina tuh keren kayak bla bla bla. Sebenarnya kan Indonesia juga punya hal yang sama, Prof. Punya yang sama. Kalau dilihat dari catatan sejarahnya gitu kan. Sepakat. Karena itu tadi yang saya bilang, kerajaan Nusantara kan banyak ya. Itu tabib-tabib di istana itu, ya kan? Itu rata-rata menggunakan pijat. Betul. Ya tentunya ada ramuan, tapi ramuan itu kan ramuan alami ya, ramuan ya mungkin kalau dulu pasti jauh dari kimia kan. Pasti. Nah, dia coba daun ini sama daun itu dicampurin persenyawaan lah gitu kan. Ya, mungkin ada penelitiannya seperti itu gitu kan. Nah itu. Jadi ya orang di buku-buku sejarah kan kita bisa baca sebenarnya antibiotik itu kan nggak perlu kimia, misalnya kita bisa dapatkan dari daun sirih misalnya, gitu kan. Betul. Antiseptik itu kan itu bisa kita temukan dari daun sirih gitu kan, dari yang lain sama. Nah begitu juga pijat sebenarnya. Jadi pijat itu sebenarnya sudah berkembang dari
peradaban yang sangat jauh menurut saya ya, sudah sangat jauh begitu. Nah itu dia. Nah maka dari itu sebenarnya kan itu hal-hal yang dilupakan oleh generasi sekarang, Prof. Betul. Sebuah identitas yang dihapus secara sadar gitu. Padahal kita punya teknologi itu jauh sebelum ditemukannya teknologi kimia. Betul. Nah, kita nih sekarang nih lagi coba bikin sebuah lembaga ya, Prof ya. Ya. Sebenarnya saya sih lebih berpikir ini tuh lembaga yang salah satunya untuk bisa mengingatkan kita terhadap teknologi masa lalu yang sangat mutakhir tapi dilupakan. Siap. Which is Mijit. Itu ada di lembaga sertifikasi Lembaga apa? sertifikasi profesi Masir Tunanetra Indonesia. Nah itu. Nah kalau saya sih menginterpretasikannya itu lebih ke situ ya, Prof. Ya, lebih ke menjaga paling tidak melestarikan, mempertahankan itu gitu ya. Nah betul. Kalau misalkan ada hal-hal yang lain, kira-kira apa tuh, Prof? Jadi sebenarnya dari tahun 1901 itu dan disusul berikutnya gitu ya. Ini izin minum ya, Prof ya? Minum ya? Minum, Prof. Iya. Nah, jadi nggak ada kopi ya. Ntar barangkali ini yang nonton podcast bisa. Mas Danu. Nah, dari 1901 itu sampai dengan sekarang itu sudah sekian banyak mereka yang mengikuti pelatihan Masas, tapi sertifikat yang didapatkan itu belum sertifikat profesi. Yang mereka dapat itu masih sertifikat pelatihan dan dikeluarkan oleh kementerian yang yang belum memiliki kompeten untuk mengeluarkan sertifikat profesi. Sebentar, Bro. Saya tuh tahu teman-teman saya tuh banyak banget yang ikut kelas rehabilitasi pelatihan ini, Prof. Berarti itu cuma sertifikat pelatihan. Oh, I see. Iya, karena kalau sertifikat berarti bukan sertifikasi profesi. Bukan. Kalau sertifikat profesi itu harus terdaftar di BNSP, Bos. Badan Sertifikasi Nasional. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Berarti itu tuh cuman ya kita semua bisa ngeluarin sertifikat pelatihan dong. Bisa. Pertuni misalnya mau bikin pelatihan teman-teman, pelatihan pijat buat teman-teman seminggu gitu kan. Nah, 1 minggu kita kumpulkan orang, keluarkan sertifikat pelatihan untuk sebutan ahli pijat bisa saja. Gitu. Karena kan itu ya tapi sertifikat internal kan. Iya, sertifikat sama. Ketika teman-teman dapat sertifikat itu dari rehabilitasi sosial misalnya begitu kan, itu bukan sertifikat profesi, sertifikat pelatihan gitu. Nah itulah kemudian makanya akhirnya kita ditarik untuk masuk ke HATRA, penyehat tradisional gitu. Oh karena belum ada sertifikasi profesi tadi. Betul, belum ada asosiasi yang memayungi profesi Masir Tunanetra, yang kemudian dilanjutkan punya lembaga sertifikasi profesi dan punya format standar kompetensi kerja gitu kan gitu ya. Jadi ada asosiasi nih ya kan, ada satu asosiasi, kemudian dia memandang perlu untuk membuat kode etik profesi kan, biasanya kan kalau ada asosiasi kan gitu ya. Kemudian nah biasanya dia sudah mulai berpikir, wah kalau gitu kita perlu punya lembaga sertifikasi profesi dong gitu kan. Nah lembaga sertifikasi profesi ini yang akan menguji kompetensi anggota di dalamnya. Gitu, anggota di dalamnya. Nah sertifikasi profesi ini bisa sertifikasi profesi secara nasional gitu kan, yang diakui oleh Indonesia secara nasional, atau sertifikasi lokal yang sekarang dimiliki oleh Pertuni, sertifikasi kompetensi kerja khusus. Artinya ini hanya dilakukan dan dimiliki oleh anggota Pertuni yang tergabung dalam lembaga sertifikasi profesi Masir Pertuni. Dia punya standar kompetensi kerja khusus yang disusun oleh Pertuni gitu. Nah sebenarnya Pertuni mendorong, kenapa sih kementerian kita nih kayak Kemenaker, Kementerian Sosial misalnya kan, Kemenkes, Kemendikbud, yang kan kalau Kemendikbud itu kan di SMLB itu, sekolah SMKLB itu kan ada penjurusan. Betul. Ya kan, yang saya tahu belum keluar
sertifikasi profesi Lah. pemijat, keahlian pijat yang di SMK itu. Kalau nggak salah batik sudah, terus Di sekolah saya juga ada pijat loh. di mana tuh? Di sekolah SMP saya tuh dulu Iya, ada kalau- meskipun belum Iya. nggak spesifik ya. Ya kalau SMP barangkali itu dari mata pelajaran tambahan ya. Tapi ketika dia sudah sampai di SMK, sekolah menengah kejuruan kan, Harusnya- itu kan sudah keterampilan tingkatnya. Iya. Jadi mereka SKH kan masuknya. ya, siswa-siswa kita yang keluar dari lulusan dari sekolah menengah kejuruan itu diharapkan sudah bisa kerja. Betul. Gitu kan, tenaga kerja, dia sudah terampil gitu kan. Nah, yang bisa membuktikan keterampilan dia di samping kemampuannya sendiri ya sertifikat profesi itu gitu. Iya. Nah, ini yang belum dilakukan nih gitu. Nah, makanya Pertuni panjang melalui perjalanan panjang membuat lembaga sertifikasi profesi yang turun naik isunya gitu. Turun naiknya itu baik di dalam Pertuni sendiri karena terkait biaya Pak Banyu. Terkait biaya ya turun naik gitu kan ya. Nah, akhirnya sampai dengan kemarin itu tahun 2025 kalau tidak salah ya, Itu 2025. bulan Mei. Ya, 2025. Nah, itu kita kembali memiliki surat keputusan Dirjen pembinaan dan pelatihan itu di Kementerian Tenaga Kerja itu keluar SK Dirjen tentang sertifikasi profesi masir tunanetra Indonesia. Jadi SKKK bentuknya gitu. SKKK. Oke. Sekarang apa yang membedakan LSP-nya Pertuni sama LSP yang lain? Misalnya ada LSP yang bikin Ya. kemarin tuh ada yang pijit juga kalau nggak salah. Ada bos, asosiasi pijat itu ada di itu dia. Kalau yang lain Hatra ya, artinya. Tapi kalau yang kita jangan nyebut yang lain lah ya. Tapi Pertuni ada muatan lokal, ada muatan lokal, kompetensi lokal yang diminta oleh standar kerjanya, serta standar kompetensinya yang dia harus dimiliki, kayak kemampuan orientasi mobilitas. Itu di asosiasi manapun nggak ada bos. Iya kan? Benar. Iya. Benar. Kemampuan menggunakan alat bantu kesehatan yang aksesibel. Oke. Nggak ada bos. Nggak ada. Ya kan? Lalu ada beberapa lagi yang kalau tidak salah itu di unit kompetensi yang kita punya itu salah satunya adalah kemampuan berbahasa asing sih sebenarnya. Betul, gitu. betul. Karena ada di situ. Nah, di yang lain enggak, gitu kan? Cuman tok di situ aja. Di situ aja, betul. Jadi perbedaannya itu. Nah, orientasi mobilitas itu juga ada. Bagaimana dia bisa mengecek kelas, bagaimana dia mengetahui bagaimana dia berinteraksi dengan peserta pelatihan, gitu kan? Nah, kan akan beda nih metode yang digunakan antara mereka instruktur awas dengan instruktur yang tunanetra, gitu kan? Betul. Nah, betul. itu muatan lokal itu ya yang tahu hanya Pertuni. Gitu kan? Gitu. Itu yang membedakan spesifiknya itu, gitu. Kompetensi khasnya itu. Nah, sekarang kira-kira untuk peserta sendiri nih, Prof. Apa keuntungannya sih ikut LSP ini? Atau ikut pelatihan dulu kan, Prof ya? Sebelum kita ngasih sertifikat kan nggak tiba-tiba datang dapat sertifikat dong. Betul. Ya, sebetulnya sih keuntungannya paling tidak mereka punya sertifikat yang kompetensinya itu terregistrasi di Kementerian Tenaga Kerja. Itu keuntungan secara administrasi ya. Nah, tapi keuntungan secara skill ya, itu baik soft skill maupun hard skillnya, ya mereka memiliki pengetahuan yang tadi itu, yang kayak kemampuan orientasi mobilitas, kemampuan penggunaan alat bantu yang aksesibel gitu kan, dan yang lain-lain lah. Kebetulan kita juga ada step-step di kita Pak Bung Banyu. Step pertama itu masas kebugaran. Nanti step berikutnya ketika dia bagus di situ, dia akan kita bawa ke pijat refleksi. Karena pijat refleksi itu sudah penyembuhan sebenarnya, gitu kan. Dan itu ada hafalan yang lumayan banyak,
gitu ya. Oh, Dari oke. 60 titik tadi kita susun jadi satu formula penyembuhan gitu kan, bisa menyembuhkan beberapa penyakit gitu. Itu saya coba, Bos. Oh. Jadi saya Kalau itu saya percaya. Kalau itu Iya. Jadi saya melakukan ini tuh sudah bukan membuku ya, sudah waktu itu bersama-sama sekitar tahun 2001-an dan seterusnya gitu ya. Itu sempat membuat buku bersama beberapa teman gitu. saya percaya. Saya percaya. Kemudian sampai pada bagaimana waktu itu saya mencoba mengajak program studi fisioterapi UPN, Universitas Pembangunan Nasional UPN itu ya. Ya. Nah itu untuk bermitra dengan saya memberikan pengetahuan fisioterapi ke teman-teman gitu. Oke. Jadi bagaimana teman-teman melakukan traksi fiksasi sendi untuk sendi-sendi besar ya, kayak sendi bahu, sendi siku, terus pergelangan tangan gitu kan. Itu teman-teman memiliki kemampuan itu, bagaimana melakukan traksi sendi, translasi sendi, fiksasi sendi gitu, tahu. Oke. Gitu. Dan itu 20 tahun Bos saya lakukan. 19 tahun lah ya waktu itu ya. Gitu. Luar biasa. Nah, itu yang menjadi daya tarik ketika teman-teman ikut pelatihan waktu itu. Jadi bukan sertifikat hanya sekedar telah lulus pelatihan massa sekian gitu. Enggak itu gitu, tapi di dalamnya ada nilai yang kemudian ada bagian dari itu tadi, kalau saya dulu menyebutnya itu materinya mobilisasi sendi namanya. Oke. Gitu. Nah, untuk tadi kan di Kemenkes, selain di Kemenaker tadi ya sertifikasinya, ada ini nggak sih Prof rencana untuk supaya nggak atau diganti atau nggak apa tadi Atra tadi? Iya, Pertuni mengadvokasi. Jadi in progress jadi lah ya. Iya, jadi sebetulnya Pertuni sudah punya model dulu nih, gitu kan. Dan ini saya informasikan Bung Banyu dari hari kemarin ini, ya kan, hari Jumat kemarin tanggal 10 ya kalau nggak salah ya. Okay. Jumat tanggal 10 ini di klinik kita di lantai 1, klinik pijat yang kita punya itu sedang ada pelatihan dan magang kerja untuk melakukan materi-materi itu sesuai dengan format standar sertifikasi profesi yang kita punya. Oke. Nah, memang ini bermodal, dan karena keterbatasan tadi pembiayaan tadi, budget tadi, maka hanya terbatas orangnya. Kita baru ada 4 peserta yang ada di situ, ya kan? Dan mereka dapat pelatihan sekian hari, kemudian akan ada magang sekian hari begitu. Nah, ini berarti Pertuni independen berarti, Prof? Hah? Independen ngelakuin pelatihannya kayak gitu? Enggak, kalau pelatihannya pembiayaannya disupport Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Jadi untuk bantuan transport teman-teman peserta dan untuk biaya narasumber itu dibantu oleh RSPD ya, rehabilitasi sosial kayak gitu. Itu dibantu. Terima kasih. Terima RSPD kasih Kemensos buat ya. RSPD. Ya, kalau bisa tambah lagi. Mantap. Tambah lagi lah. Tambah lagi. Nanti kita akan ada sesi berikutnya mengundang lagi gitu kan ya. Betul. Tapi paling enggak ini akan jadi model dan ini akan kita lakukan selama 3 bulan. Pelatihannya itu 3 bulan, Bro? Iya, karena sebetulnya pelatihan ini itu kami kaitkan dengan jam operasional klinik kita. Nah, kita kan sekali lagi karena keterbatasan, kayaknya kita nyebut batasan biaya udah berkali-kali ya. Tapi paling tidak memang begitu yang dihadapi. Ya paling tidak ditambah lah. Nah itu kita hanya buka di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita close, kita tutup gitu kan. Nah ini juga masuk kita anggap sebagai bagian dari masa promosinya klinik kita. Kan kita sebenarnya punya ruang klinik itu dari bulan Oktober, Bung Banyo ya. Cuma karena belum ada support dana yang cukup untuk biaya operasional, akhirnya itu tertunda sampai sekarang gitu kan. Nah baru kita lakukan nih kemarin ketika ada kemungkinan kerjasama, ada proposal kita setuju oleh Kementerian Sosial, maka ini kita lakukan dan baru mulai kemarin. Kita harapkan sampai bulan Juni. Nah, nanti barangkali bisa tambah dan seterusnya gitu ya. Oke. Berarti peserta pelatihan tuh bisa daftar lagi 3 bulan kemudian ya, Prof ya? Ya, bisa daftar lagi 3 bulan. Nanti kita akan coba di pertengahan bulan misalnya, ketika barangkali Kemensos melihat model yang raw model kita baik gitu kan ya. Atau barangkali juga bisa ada kementerian-kementerian lain misalnya gitu kan. Yes. Kita tidak menutup kemungkinan diri untuk pengembangan ini karena sebenarnya undang-undang tentang disabilitas udah ada dari 2016. Tapi kan pekerjaannya itu mungkin untuk teman-teman yang punya pendidikan di atas SMA itu belum terlalu banyak ya, Prof ya. Iya. Ada banyak juga teman-teman yang memang
sudah SMA bahkan sudah S1 tapi memang punya bakat fisiologi atau pemijat ini. Justru gini, Bung Banyo, kita berharap sebenarnya kalau sementara ini ada terpikir oleh kita seolah-olah pijat itu profesi yang lemah. Yes, padahal mah susah itu. Dan orang-orang yang ada di situ tuh orang-orang yang apes. Betul. Apes tuh artinya ya nggak punya pilihan lain lah gitu. Betul, kan. Betul. Ya waktu itu gue dikasihnya ini, saya dikasihnya ini, udah saya pakai ini gitu kan. Betul. Nah ke depan barangkali ini bisa dijadikan sebagai profesi ya. Barangkali bisa jadi program studi. Yes. Ya, dan harusnya kan? Memang ada. Harusnya ada gitu kan program studi pemijat gitu. Fisioterapi kalau fisioterapi kan sudah ada ya. Tapi barangkali mungkin lebih spesifik kepada program studi. Ini kan khas Indonesia sebenarnya. Khas Indonesia, sepakat. Ada yang tadi balik ke pembicaraan kita secara historikal kita kuat banget. Iya. Gitu. Cuman sejauh ini tuh belum dilirik secara serius aja. Kalau dilirik secara serius tuh luar biasa sekali. Ya, dari 1901. Kita bayangkan tahun 1901 tuh siapa sih orang yang berpikir tentang pendidikan? Gitu kan? Iya. Ya kan? Makanya kan gini, Bung Banyo. Kita di tahun 1945 itu kita punya berapa sarjana Pak Banyo kira-kira? Gak nyampe 100 lah, Bro. Gak nyampe 100. Sekarang sarjana banyak ya? Banyak, Bro. Banyak kan? Tapi ngangkat isu profesi masas punya tunanetra aja kok masa Ya. Saya sih tadi ya salah satunya gitu pemikiran saya. Ini pilihan. Betul. Jadi nanti ini akan pilihan nih. Jadi mereka yang bekerja di profesi masas ya bukan buat iseng-iseng, bukan buat tambahan gitu kan. Dia memang menggeluti itu. Mungkin bisa jadi saya bermimpi sebenarnya. Kemarin saya sempat ditanya tuh, pernah mimpi nggak gitu sama teman-teman sama tim media ini. Ya kan? Saya pikir mimpi apa begitu, kan tafsiran mimpi kan macam-macam ya. Kesannya tunanetra agak mimpi apa ya? Itu pertanyaan banyak orang soalnya, Prof. Iya, gue mimpi nyupir, gue mimpi bos. Nyupir tapi gue tunanetra, gue bingung makanya tuh ya. Kita lihat di sosial media kita ya. Jawabannya Prof Eka nanti. Kok mimpi nyupir bos, benar. Itu nyupir tapi tunanetra. Karena nggak punya pengalaman melihat saya kan, gitu. Saya dari kecil. Nah jadi gini, ke depan itu kita berharap kenapa enggak ini bisa masuk di nomenklaturnya BPJS gitu loh. Jadi kan orang yang datang ke klinik kesehatan di sebuah perusahaan itu nggak mesti diatasi dengan kimia, betul gitu. Atau ini deh Prof, kayak di sepak bola gitu kan ada cedera ini itu. Iya. Kenapa kita nggak pernah jadi tenaga profesional di situ ya? Betul, itu sebenarnya bisa gitu kan. Bisa banget kan? Bisa, makanya lebih jago kita kayaknya Prof. Iya, kita pakai perabaan bos. Iya. Sekarang kita pakai perabaan itu ketika kita bicara otot, kita mungkin akan bisa tahu origo insersio otot. Itu ekor otot dan kepala otot gitu kan. Iya, betul. Lalu bagaimana kemampuan gerak otot, ketegangan otot gitu kan, sifat otot. Ya gitu kita kan. lebih peka di bidang itu. Mestinya begitu. Cuma kan orang akan berpikir orang sekarang percaya sama mesin bos. Iya sih. Iya kan. Jadi pengukuran itu bisa dilakukan oleh mesin gitu kan. Padahal dengan naluri itu bisa lebih tepat, betul. Gitu dengan kemampuan yang alami begitu itu bisa lebih tepat. Dan itu kan dilakukan oleh tadi ketika kita kembali ke pengetahuan kebudayaan gitu kan. Ini bukan sesuatu yang baru, itu sudah dipakai oleh orang-orang kita zaman dulu kan begitu, ya kan? Nah itu. Nah, artinya sebenarnya menurut saya akan menjadi ya mudah-mudahan ini berhasil dilakukan oleh Pertuni karena memang role modelnya panjang dan advokasinya juga panjang Bung Banyo gitu ya. Kita perlu punya rudal-rudal yang banyak ini kelihatannya gitu ya. Betul. Gitu kan. Untuk membombardir ruang-ruang yang kita anggap masih mengunci, menutup menutup diri. Saya berpikir di perusahaan gitu ya, itu kan mereka yang datang ke klinik kesehatan tuh nggak mesti dikasih obat. Mereka perlu kayak tadi yang Bung Banyo bilang relaksasi ya betul. kan. Barangkali mereka sebenarnya penat, mereka itu lelah, mereka pusing, mereka sampai darahnya turun. Itu kan cuma perlu teman ngobrol, bisa dong. Bisa. Kayak konseling gitu kan ya, konselor kan terjadi proses konseling kan. Itu kan bisa saja gitu. Jadi nggak mesti orang datang itu langsung dikasih obat, kasih obat tidur istirahat. Itu memang selalu gampang. Obat, betul. Iya, kan gitu kan. Nah itu kan kalau teman-teman bisa masuk di situ profesi mereka diformalkan dan diakui oleh standar kesehatan, masuk itu peluang. Yang kedua, di Jakarta ini
kalau nggak salah waktu itu saya tanya ada berapa ya? Ada sekitar 1.000 lebih loh. Hotel. 1.200-an. Ya, itu bisa masuk, berarti kan bisa di sektor pariwisata kan? Betul. Kalau pemerintah, profesi teman-teman tunanetra ini sudah diformalkan sebagai pemijat yang tersertifikasi, lalu diterima oleh oleh sektor wisata, dan pemerintah punya pressure, punya tekanan gitu ya, kan pemerintah kan punya nilai tawar, bos. Yes. Punya nilai tawar untuk memberikan perizinan atau memberikan sanksi. Satu hotel 3 orang aja, bos. Itu di Jakarta nggak ada yang turun jalan, bos. Betul. Kira-kira begitu kan? Iya. Kalau 1.000, 3 kali 1.000 berapa, bos? 3.000. 3.000 kan? Kayaknya Udah nutup tuh ya. nutup, bos. Udah nutup gitu. Belum lagi profesi yang lain loh. Misalnya ada pemusik gitu kan. Iya, Nah, betul. tapi kan di kita belum, bos. Nah, ini the last but not least pertanyaan dari saya nih, Prof. Tadi kan bicara tentang pariwisata, tentang hotel. Kira-kira setelah role model ini selesai, LSP kita udah berjalan, Ya. kita advokasi ke sana nggak, Prof? Akan ke sana. Jadi salah satu yang sedang dikerjakan kita ini, kita role model sedang pelatihan. Yang berikutnya adalah kita sedang mengurus legal formalnya, bos. Jadi kita harus punya payung hukum juga gitu ya. LSP kita harus terdaftar juga, harus berbadan hukum lah gitu ya. Karena kan sejauh ini tuh ikut LSP tuh buat apa? Keuntungannya apa kan? Iya. Pertanyaannya kan akan ke situ ya, Prof. Betul. Ya? Makanya saya tanya, kalau kira-kira di pariwisata ini, yang tadi Prof bilang hotel ada 1.000 sekian, kita akan advokasi ke sana nggak? Buat teman-teman bisa kerja. Akan. Nanti ketika kita sudah betul-betul menjadi kepanjangan tangan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kita punya surat keputusan yang mempercayakan uji kompetensi teman-teman pemijat itu dilakukan oleh lembaga sertifikasi kita, oleh LSP kita gitu kan, dan itu terformalkan. Kita akan mengadvokasi ke sana. Ini loh, sekarang ini kita nih profesi kita udah diakui oleh BNSP gitu kan. Mantap. Udah diakui oleh BNSP. Kita tinggal terima nih gitu. Berikutnya kan ya kita tinggal mengemas gitu, teman-teman tuh menjadi lebih rapi, lebih luas, lebih ini gitu kan. Tapi saya pikir sektor pariwisata kenapa nggak bisa terima itu? Oke. Gitu. Siap. Jadi kita doakan dan kita kerja sama-sama untuk bisa menyukseskan semua program-program yang kita rencanakan. Amin. Semua mimpi itu kan boleh ya, Prof ya. Tinggal Bermimpi boleh. ya tapi kita laksanakan juga supaya iya. mimpi itu jadi kenyataan, Prof. Ya kan katanya mimpi adalah apa tuh? Saya Banyu, kita pamit. Terima kasih banyak. Makasih banyak, Prof Eka. Siap.